kalau kita ngolah santan, terus kita diemin, itu tuh kan jadi 2 bagian tuh. Jadi terpisah tuh. Ada yang kentalnya sama yang agak cairnya tuh di bawah gitu. Nah, itu tuh ada yang namanya krim santan sama yang skim santan. Kalian bisa bedain nggak yang krim santan tuh yang mana, yang skim santan yang mana? Krim santan tuh fasa yang di bawah ada Kak. Terus kalau skin santan tuh yang di atas Kak. Kebalik deh. Jadi yang krim santan itu yang kental, yang warna putih susu, itu krim santan. Kalau yang agak cair itu namanya skim. Jadi di sini kita yang dipakai pada percobaan ini kan krim santan, jadi kita pakai yang kentalnya. Gitu. Terus setelah waktu penambahan getah pepaya ke krim santan, terus itu kan diinkubasi. Biasanya tuh selama 24 jam. Kalian ada yang tahu nggak fungsi dari inkubasi itu apa? Kakak kasih +5 untuk jawaban ini. Kak, izin menjawab, Kak. Siapa tuh? Silakan, Ika, Ayu. Fungsi diinkubasi selama 24 jam ini agar minyak kelapa murni akan terpisah dari air dan blondo yang terbentuk. Hal ini dikarenakan massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air sehingga menyebabkan minyak berada di lapisan atas. Terima kasih, Kak. Itu kan nanti bakal terpisah jadi 3 lapisan. Bisa sebutin nggak bagian atas, lapisan atas apa, lapisan tengah apa, yang bawah apa? Kalau lapisan atas itu blondo, kalau lapisan tengah itu minyak kelapa murni, kalau lapisan bawah itu air, Kak. Kalau fungsi dari sentrifugasi? Kan habis diinkubasi itu disentrifugasi tuh. Habis itu terpisah lagi jadi 2 bagian. Tadi ada loh waktu presentasi kalian sebut fungsi dari sentrifugasi. Kalau fungsi sentrifugasi itu agar kayak mana ya? Agar campuran kandungan hasil pembentukan PCO itu tidak bercampur, Kak. Jadi sentrifugasi itu untuk memisahkan minyaknya. Jadi nanti diperolehnya tuh minyak murni. Kan kalau yang diinkubasi tuh dapat 3 lapisan, enzim, minyak, sama air. Nah ini nih, habis diinkubasi ini, tapi dia cuma mempercepat reaksi. Itu kan cara kerja enzim kan ya. Enzim tuh mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Terus tadi ada yang nanya cara kerja enzim ya, cara kerja enzim. Jadi enzim papain itu mampu memecahkan ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak. Kalian tadi kan ada tuh di soal pretest, enzim papain ini termasuk enzim apa? Ada yang tahu? Proteolitik, Kak. Ya, proteolitik itu tuh bersifat proteolitik. Itu tuh dapat memecah ikatan lipoproteinnya. Jadi dia tuh mampu mendegradasi protein sehingga menjadi asam amino. Menjadi yang lebih sederhana lagi. Ini nih pakai reaksi hidrolisis. Itulah yang reaksi yang kakak tanyain tadi.
reaksi yang di soal pretest. Reaksi ini nih bisa membuat ikatan peptida yang terkandung di dalam protein itu menjadi terputus. Nanti proteinnya menjadi terdegradasi menjadi bagian yang sederhana. Contohnya itu jadi asam amino sama komponen karboksil bisa juga. Jadi nanti tuh minyaknya yang terikat sama ikatan itu tuh akan keluar dan menggumpal jadi satu. Terus tuh di sini kan ada emulsi juga nggak sih di ini kan santannya mengandung minyak sama air. Kalian tahu nggak emulgatornya itu apa? Yang berperan sebagai emulgator pada santan. Oke, jadi di dalam santan itu kan santan tuh mengandung minyak sama air. Nah, santan tuh yang berperan sebagai emulgator kan seperti yang kita ketahui kalau minyak sama air tuh nggak bisa nyatu. Nah, itu tuh yang berperan sebagai emulgatornya tuh protein. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain lagi? Kalau ada yang belum paham. Kak, yang atau yang belum. Yang tadi tuh nah Kak, yang kita ngambil getah itu kan dari buah, terus itu kan juga ada tadi kandungan yang daun sama batang. Nah itu kan kandungannya kan beda-beda Kak, kandungan enzim sama apa sih kemampuan katalitiknya kalau tidak salah. Nah itu tuh dia mempengaruhi itunya ya Kak, kualitas minyak yang dihasilkan atau tidak Kak? Di sini kan kita gunain enzim papain itu sebagai katalis ya. Setiap bagian dari itu, setiap bagian dari buahnya itu, pohonnya itu, kan dari daun, batang, semuanya ada enzim papainnya. Cuman yang lebih banyak mengandung itu dari buahnya. Jadi kita gunain buahnya. Mungkin ada pengaruhnya terhadap kualitas minyak, tapi kakak nggak begitu yakin ya, soalnya mohon maaf ya Nista, kalau jawabannya kurang puas, mungkin nanti kalau ada tambahan kakak tambahin di grup. Ini sesuai pendapat kakak aja ya. Kalau misalnya menurut pendapat kakak, itu pasti berpengaruh sama kualitas minyaknya. Mungkin bisa aja nanti minyaknya itu masih ada campuran airnya karena nggak sepenuhnya bereaksi, nggak dibantu enzim gitu. Nah, paham nggak sih maksud kakak? Kurang lebihnya paham ya Kak? Ada lagi yang mau ditanyain, Dek? Kasih Kak. Kak, izin bentar, Kak. Iya, silahkan Kak Nuralang. Oke, Kak. Jadi, menanggapi dari jawaban yang tadi disampaikan juga udah benar, juga tadi ditambahkan dan Kak Anggi. Mungkin sini Kakak ingin memberikan sedikit, informasi lah setidaknya. Jadi, untuk sentrifugasi sendiri, kalau ditanya prinsipnya, dia ini memisahkan berdasarkan berat partikel terhadap densitas dengan komutasi secara horizontal. Jadi kalau tanya prinsip, dia ini memisahkan berdasarkan berat partikelnya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu, nah jadi enzim papain ini, dia selain terdapat pada buah pepaya, dia juga terdapat di getah pohon pinus dan juga sari buah nanas. Jadi itu ya.
Kemudian yang terakhir yang Kak sampaikan, jadi untuk memperoleh minyak kelapa murni itu selain menggunakan enzim papain, kita juga bisa menggunakan enzim bromelin yang terdapat dari buah nanas dan juga enzim protease dari kepiting sungai. Itu sih sedikit Kak. Gitu Kak Anggi. Terima kasih Kak Nur Alang. Iya, itu kakak juga mau nambahin sedikit lagi. Kalau sebenarnya kita tuh bisa mengganti enzim papain ini sama enzim yang lain. Asalkan sifatnya itu sama, yaitu proteolitik. Salah satunya itu adalah enzim bromelin. Enzim bromelin itu terkandung dalam buah nanas. Jadi ada juga yang ngambil minyak kelapa ini dari itu pakai parutan nanas gitu. Itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyain, Dek? Kalau nggak ada, mungkin untuk praktikum kita ini kan praktikum terakhir ya. Kemarin sudah berdiskusi kalau kita nggak akan ada presentasi di akhir lagi. Jadi kemungkinan minggu depan kita langsung ujian. Bukannya lah mepet dengan mau lebaran tuh ya, Kak? Gimana, Dek? Habis lebaran, Kak. Habis lebaran, Iya, Kak. Itu udah mau mepet ke lebaran nggak sih, Kak? Iya, Kak. Minggu depan. Iya, Kak. Kayak berapa hari lagi nak lebaran gitu. Kemarin itu kami udah diskusi sama kelas A. Mereka maunya langsung. Kemarin itu. Mungkin masih ada semingguan lagi nggak sih menuju ke lebaran? Dari minggu depan. Soalnya kemarin kami udah tawarin untuk istirahat 1 minggu dulu. Terus katanya mereka maunya langsung. Atau kelas kalian emang mau istirahat dulu 1 minggu? Rencananya kami dari Asle Biokim mau digabung aja kalian untuk ujiannya bareng. Jadi di satu waktu gitu nah. Untuk ujiannya. Boleh didiskusiin dulu dah, Kak? Boleh. Jadi kemarin itu kemarin kita udah diskusi kalau misalnya praktikum itu secara tertulis. Mungkin kalian mau secara lisan, boleh juga kalian minta. Bebas berpendapat ya. Kalian boleh minta ke kami, ke Aslabnya, untuk ujiannya kapan dan sistem ujiannya kayak gimana. Boleh, silahkan. Nanti kami coba diskusin lagi. Untuk kelas A kemarin itu maunya minggu depan dan tertulis ujiannya. Gitu. Kalau sistemnya dari kakak sendiri kayak gimana, Kak? Yang kakak tentuin. Maksudnya itu kami mau tanya sistemnya dari kakak kayak mana. Kalau kakak sih, kalau dari kami nggak ada nentuin ya, harus kayak gimana. Cuman kami terserah dari kalian aja. Kalian nyamannya mau ujian tertulis apa lisan gitu. Mungkin nanti Kalau bisa ini dikasih kisi-kisi gitu enggak, Kak? Kisi-kisinya dari soal pretest, dari pertanyaan kalian itu. Dan dari modul. Sama dari laporan kalian juga. Kalau itu Iya. kan kisi-kisi lagi enggak sih, Kak? Lebih kayak ya udah semua yang kita pelajarin. Ya, pokoknya nggak jauh-jauh ya. Mungkin kalau kalian masih bingung bisa didiskusiin dulu, tapi jangan lama-lama.
Nanti sampein aja di grup. Gimana-gimananya. Ada yang mau ditanyain lagi, Dek? Kak, kalau lisan tuh kayak mana tuh Kak? Nanti tuh Kak, berapa pertanyaan nanti Kakak tanya gitu? Bisa jadi kalau lisan percobaan satu pertanyaan ya. Soalnya kalau lisan kayaknya agak lama lah. Banyak makan waktu kalau lisan. Soalnya kalau lisan kan satu orang ditanya. Dan mungkin satu orang tuh nggak bakalan banyak sih pertanyaannya. Paling cuma satu. Satu percobaan tuh satu pertanyaan kalau lisan. Itu pun pasti bakalan lama. Itu tuh Kak nanti kayak sistemnya tuh per kelompok atau langsung per kelas kayak gini, satu-satu ditanyain, itu per kelompok nanti satu-satu ditanyain itu gimana? Kalau lisan per kelompok, kalian nanti join per kelompok ke Zoom. Nah, nanti dari kelompok itu baru ditanyain. Ditunjuk siapa dulu yang mau jawab pertanyaan dari kakaknya. Gitu. Kayaknya kami diskusi dulu ya Kak, soalnya tadi sama-sama Iya. Kak. Kalian diskusin aja dulu, nanti hasil dari diskusi kalian sampein. Kalian maunya kapan dan sistemnya kayak gimana. Terus juga dari kakak Aslabnya katanya minta itu surat kesan dan pesan ya sebagai syarat kalian ikut ujian. Nanti di kolektif aja satu orang. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, ini praktikum terakhir kita. Kakak mewakili aslab-aslab yang lain. Mohon maaf kalau selama praktikum kami ada kesalahan dalam berkata atau menyampaikan sesuatu. Pokoknya kami minta maaf ya kalau misalnya selama praktikum ini kerja kami kurang memuaskan. Seperti yang kalian ketahui kalau kita ini terkendala pandemi, jadi mau nggak mau harus praktikum lewat Zoom doang. Semoga apa yang udah disampaikan sama kakak Aslabnya selama praktikum bisa kalian manfaatkan, semoga bermanfaat, semoga dapat dipengerti. Pokoknya semangat semuanya ya. Mungkin sekian dari kakak, dari Kak Nur Alang mungkin ada yang mau disampaikan Kak Nur Alang. Oke, Tani, mungkin sebelum kita live dulu, kakak minta tolong yang pakai laptop bisa di screenshot kehadirannya, begitu Kak? Oh iya. Mungkin perwakilan silakan di screenshot dulu kehadirannya. Yang nggak hadir tolong tolong sampein untuk kabarin kakaknya. Ya Kak, kami yang screenshot. Belum. Nggak usah gaya dulu, belum. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Lebay nih, Yan. 1, 2, 3. Udah, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi kakak mau minta maaf kalau kami semua ada kesalahan sama kalian. Mohon dimaafkan ya. Sama-sama, Kak. Kami juga minta Semoga maaf ujian lancar, praktikum dan semuanya kuliah kalian lancar.
Mudah-mudahan dimudahkan ya. Oke, kalau gitu kami berdua izin live ya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, see you. Situ. Bye. Makan. Udah puasa Bella kok. Lazim, Bella. Bella tak puasa tuh. Makan Bebel, aku udah terpengaruh gak sih? Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ler, depan warung kok, Ler. Nasi uduk saya kok, Ler. Ilham, kau belum buatkan kimanor? Belum, Mel. Tenang, belum. Anor gilo. Oh, Kami belum. Anor tadi malam kami belum. Kau tahu tak? Tahu Sampai nggak apa lah? Ajak kau kalau gitu. aku salah buat kau tahu tak? Aku buat timor tadi malam. Aku kira kimanor. Jam 9 baru aku bilang aku di grup timor dah. Aku bilang cek kok udah ini sepi-sepi bae. Oh terserah. Katanya, kumpul kimor kan aku bilang. Lah kimanor aku belum bel. Emang apa yang dikumpul kimanor? Astagfirullah, dah lah. Sekarang bel aku buat sumpah lah capek dan aku. Enak lah Kimor tuh. Asli. Belum juga. Anda santai belum. Aku sih Bel sekali goblok. Oh, enak lah. Kimor sudah. Belum. Tunggu. Minta lah Theo. Nanti coba lah, gampang. Per, nasi uduk, Per. Tak ada nasi uduk. Belakang kau nasi uduk tuh. Mie ayam yang ada, mie ayam. Review lah. Review. Buka Zoom. Ada tulisan perintah sama susu Milo tuh, Ler. Minyak Kan ada tuh, Ler. Tuh minyak. Yo guys. Nah, Oh iya. apa sih ini recordnya? Yo. Nah, ngompres. Bye-bye. Oke. Yo. Oke.